Melihat bahwa Fei Evil telah menahan anggota klan kegelapan dalam sekejap, Tuan Muda Mantian itu menyipitkan matanya sedikit, jangan sentuh dia. Dengan raungan, orang-orang klan gelap yang takluk, napas mengerikan di tubuhnya melonjak keluar, mencoba menerobos tubuh Fei Evil. Namun, tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak bisa menembus belenggu Fei Evil sama sekali. Wajahnya tiba-tiba berubah dan hatinya muncul ketakutan. Beberapa klan gelap mengepung dalam sekejap. Mantian itu melirik Qin Chen di bawah, lalu ke Fei Evil, dan berkata dengan dingin, "Siapa kamu?" Fei Evil berkata dengan acuh tak acuh, "Jika aku jadi kamu, aku tidak akan menyerang dengan gegabah. Anak ini berani menyerang orang dewasa. Siapa yang memberimu keberanian?" Ketika suara itu jatuh, dia tiba-tiba menarik telapak tangannya. Jeritan melengking tiba-tiba bergema dari lapangan. Meskipun lelaki gelap ini juga seorang yang terhormat, di bawah penangkapan Fei Evil, tubuh fisiknya runtuh dalam sekejap, bahkan tanpa kekuatan untuk melawan, tubuh fisiknya sudah hancur, hanya menyisakan jiwanya. Ada ketakutan tak berujung di matanya. "Tuan Muda Mantian, selamatkan aku." Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kesombongan, tetapi hanya menatap Mantian dengan ngeri, dan meraung ngeri. Dia tidak ingin mati. Semua orang di lapangan tercengang, terutama penjaga toko restoran yang gemetar ketakutan, dan selangkangannya mulai basah. Yang lain juga terpana, dengan kengerian tak berujung di hati mereka, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani menyerang dewa. "Lepaskan Menwu," ucap Mantian melangkah maju dan berkata dengan dingin. Ekspresinya waspada, dan dia penuh ketakutan saat melihat Fei Evil, tapi dia terus berjalan, karena dia tidak bisa membiarkan bawahannya dibunuh. Dia menatap Fei Evil dengan tegas, "Jika kamu membunuhnya, klan barbarku akan menghancurkan 9 klanmu." Fei Evil menatap Mantian, dan dalam sekejap, dia menjabat tangan kanannya dengan kasar. Jiwa orang klan gelap ini langsung hancur. Segera, jiwanya tercerai-berai dan musnah. Melihat pemandangan ini, wajah orang-orang kegelapan lainnya menjadi kaget dan marah. Orang ini benar-benar membunuh Menwu. Selain itu, Menwu terhapus secara tiba-tiba. Yang paling penting adalah Menwu, yang terhormat, tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan pria kuat misterius ini. Melihat bahwa Fei Evil memusnahkan Menwu secara langsung, ekspresi Mantian menjadi ganas dalam sekejap, dan dia tiba-tiba mengedipkan mata kepada anggota lain dari klan kegelapan. Orang-orang klan gelap ini tiba-tiba menghilang di tempat. Saat berikutnya, anggota klan gelap ini langsung muncul di atas Fei Evil. Diiringi dengan suara amukan mereka, beberapa anggota klan kegelapan menembak bersama, dan tiba-tiba mengeluarkan aliran kegelapan. Aliran kegelapan ini berkumpul bersama dan berubah menjadi pusaran gelap, yang langsung menenggelamkan Fei Evil. Sebelum diselimuti, Fei Evil menghela nafas sedikit, dan saat berikutnya, dia ditelan oleh pusaran kegelapan yang tak berujung. Mata Mantian dan beberapa anggota klan gelap menunjukkan tatapan ganas. Ini adalah kartu truf mereka, lingkaran iblis hitam. Setelah dilemparkan, itu dapat menyeret lawan ke api penyucian gelap tanpa akhir dan menanggung siksaan tanpa akhir. Bahkan jika seseorang yang lebih kuat dari mereka tertelan ke dalamnya, mereka tidak bisa lepas dari kematian. Melihat pusaran gelap menelan Fei Evil, mata semua orang menunjukkan ekstasi. Jejak ekstasi ini belum sempat jatuh. Raungan tiba-tiba terdengar dari pusaran hitam, dan saat berikutnya, tinju hitam pekat keluar dari pusaran hitam. Pusaran hitam segera dimusnahkan, dan pada saat yang sama, beberapa sosok mundur dengan keras satu demi satu. Itu adalah sekelompok master dari klan kegelapan. Ketika klan gelap ini berhenti, tubuh mereka telah hancur, hanya menyisakan jiwa mereka. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang di lapangan tiba-tiba berubah. Pria misterius berbaju hitam ini terlalu kuat. Mantian memandang Fei Evil, dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Kamu." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Fei Evil melirik beberapa orang klan gelap yang hanya memiliki jiwa mereka yang tersisa, dan berkata dengan datar, "Kamu seharusnya tidak melakukan apa-apa sekarang." Setelah suara itu jatuh, Fei Evil tiba-tiba menghilang di tempatnya. "Hati-hati," ucap Mantian mengirimkan pengingat yang khawatir dan marah. Tetapi sebelum orang-orang klan gelap itu sempat bereaksi,
sesosok muncul tepat di depan mereka, menamparkan mereka dengan telapak tangan. Telapak tangan hitam pekat itu seperti sangkar langit dan bumi, menelan segalanya dalam sekejap. Wajah orang-orang klan gelap yang hanya memiliki tubuh jiwa sangat berubah, dan mereka semua meraung marah, kekuatan jiwa gelap berkumpul bersama tiba-tiba. Untuk sesaat, kekuatan jiwa yang kuat melonjak dari langit dan bumi, berubah menjadi kekuatan yang mengerikan, dan melawan di depannya. Tangan besar Fei Evil tiba. Setelah paksaan yang mengerikan ditekan, di bawah mata semua orang yang tercengang, tangan besar Fei Evil langsung menghancurkan pukulan gabungan dari anggota klan gelap ini, dan dengan ledakan, pertahanan beberapa orang langsung hancur. Saat berikutnya, tangan besar Fei Evil telah menyelimuti orang-orang ini. Orang-orang klan gelap ini terkejut seketika. Saat berikutnya, beberapa orang benar-benar kehabisan akal, dan tidak ada yang tersisa. Sebelum mereka mati, mata mereka membelalak dan mereka mengeluarkan raungan melengking. Mata mereka penuh ketidakpercayaan. Mereka tidak menyangka bahwa mereka terbunuh oleh dua gerakan. Di kejauhan, mata Mantian penuh dengan ketidakpercayaan, dan dia sedikit bingung saat ini. Beberapa bawahannya, meskipun kultivasi mereka tidak sebaik miliknya, tidak mudah dihadapi, dan mereka langsung terbunuh. Yang paling penting adalah dia adalah anggota klan kegelapan. Di benua hitam Yu ini, siapa yang berani menyerangnya? Pada saat ini, Fei Evil menoleh dan menatap Mantian. Saat ini, Mantian tampak gelisah, tidak berani bergerak sama sekali, dan tampak sangat terkejut dan marah. Melihat Mantian tidak melakukan apa-apa, Fei Evil berbalik dan hendak kembali ke sisi Qin Chen. Melihat ini, Mantian tiba-tiba memiliki kilatan ganas di matanya, dan menatap Qin Chen yang tidak jauh, dan jejak keganasan melintas di kedalaman matanya. Dengan kedipan sosoknya, dia tiba-tiba bergegas menuju Qin Chen. Dia telah melihat bahwa Qin Chen dan Fei Evil berada di grup yang sama, tetapi aura Qin Chen cukup muda. Selama Qin Chen tertangkap, krisis secara alami akan teratasi. Di bawah, Qin Chen tidak bisa menahan cemberut. Wajahnya tidak senang. Ekspresi Fei Evil tiba-tiba menjadi ganas, dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Mantian. Awalnya, melihat bahwa pihak lain adalah tuan muda dari keluarga Men, dia ingin memberinya kesempatan. Tapi tanpa diduga, dia ingin membunuh utusan kaisar. Sosok Fei Evil berkedip, dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, dia sudah muncul di depan Mantian, dan datang untuk menangkap Mantian. Nafas yang mengerikan naik. Melihat tatapan membunuh Fei Evil, tuan muda dari keluarga Men buru-buru mundur, dan ekspresinya berubah. Dia tidak menyangka kecepatan Fei Evil begitu cepat. Dia menatap Fei Evil dan berteriak dengan marah, "Saya tuan muda keluarga Men." "Kamu." Sebelum dia selesai berbicara, telapak tangan Fei Evil sudah menghampirinya. Melihat pedang Fei Evil ditebas, mata Mantian tiba-tiba menyusut, dia tiba-tiba merentangkan tangan kanannya, dan perisai hitam besar muncul di tangannya, dan saat berikutnya, dia memegang perisai itu dan membanting ke depan untuk memblokirnya. Di mata semua orang, perisai besar itu bergetar hebat, dan saat berikutnya, perisai itu meledak secara langsung, Mantian langsung dikirim terbang ribuan kaki jauhnya, dan begitu dia berhenti, sebuah bayangan muncul, nafas yang mengerikan ditekan ke bawah. Dalam sekejap, mata Mantian terbuka lebar, tubuhnya kaku dan tidak bergerak, matanya penuh ketidakpercayaan. Karena, pada saat ini, Fei Evil telah muncul di belakangnya, dan tangan Fei Evil telah memegang tenggorokannya, sama seperti orang klan gelap pertama sebelumnya. "Kamu berani menyentuhku, tapi aku adalah tuan muda dari keluarga Men," ucap Mantian dengan marah, dengan ekspresi ketakutan dan mata penuh kebencian. Di bawah, mata Li Feng, penjaga toko restoran dan yang lainnya penuh dengan kengerian. Pada saat ini, mereka ketakutan. Pria parubaya yang tertusuk rantai itu juga memiliki mata yang tumpul. Dia jelas tidak menyangka bahwa Qin Chen dan yang lainnya benar-benar berani membunuh orang-orang dari klan kegelapan. Jika mereka memindahkan orang-orang dari klan kegelapan di benua Yu hitam ini, bukankah mereka akan mencari kematian? Apalagi pihak lain masih tuan muda dari keluarga barbar. Tapi pria misterius berbaju hitam itu mulai bergerak tanpa mengedipkan matanya. Siapa dua orang ini? Pada saat ini,
Anggota dari 10.000 ras yang sebelumnya mencemooh dan menghina Qin Chen dan yang lainnya tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Dia berbalik dan hendak menyelinap pergi. Saat dia akan menyelinap pergi, Qin Chen berbalik dan saling memandang. Melihat ini, mata Fei Evil berkilat, dan cahaya hitam menembus tepat di antara alisnya. Fei Evil memandang orang-orang dari semua ras yang hendak menyelinap pergi. Apakah aku membiarkanmu pergi? Ketika suara itu jatuh, mata orang itu melebar, tubuh dan jiwanya langsung runtuh, dan segala sesuatu tentang dirinya terhapus, seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Menghilang sepenuhnya di dunia ini. Melihat pemandangan ini, ekspresi orang lain dari 10.000 ras berubah. Fei Evil tidak bergerak lebih jauh, dia membawa Mentian ke Qin Chen dalam sekejap, dan kemudian dengan hormat memberi hormat. Tuanku, apa yang harus saya lakukan dengan pria ini? Begitu ucapan ini keluar, semua orang terdiam sesaat, dan memandang Qin Chen dengan tak percaya. Apa, Tuan, apa asal-usul orang ini? Pria misterius yang begitu kuat sebenarnya adalah pengikutnya. Sulit dipercaya. Kamu, siapa kamu? Aku adalah anggota keluarga Men. Jika kamu berani menyentuhku, keluarga Menku tidak akan pernah melepaskanmu dan pasti akan menghancurkan klanmu. Kata Mantian dengan ngeri. Pada saat ini, dia sedikit panik. Oh, menghancurkan klanku, ucap Qin Chen tersenyum. Beri dia warna dengan tenang. Suara Qin Chen jatuh dengan acuh tak acuh. Fei Evil tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, dan dalam sekejap, sosok Mantian mulai retak, dan tubuh fisiknya mulai runtuh. Di tubuh Mantian, kekuatan garis keturunan yang mengerikan tiba-tiba menyala, yang merupakan tekanan dari garis keturunan yang terbakar. Hah, kekuatan darah. Gumam Qin Chen terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang klan gelap masih memiliki apa yang disebut kekuatan darah. Tapi yang jelas, meski Mantian adalah kekuatan untuk merangsang darah, dia jauh dari lawan Fei Evil. Dengan keras, tubuh Mantian langsung runtuh, hanya menyisakan jiwa yang dikendalikan oleh Fei Evil. Qin Chen menarik napas panjang, dan asal mula kegelapan yang bergulir di langit langsung tersedot ke tubuhnya oleh Qin Chen. Kekuatan ini langsung disempurnakan oleh kekuatan darah Raja Kegelapan di tubuhnya. Dalam sekejap, persepsi aturan yang tidak bisa dijelaskan bertahan di benak Qin Chen. Qin Chen mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka bahwa menyerap asal-usul klan gelap ini akan membuatnya memahami aturan dan kekuatan klan gelap ini. Ini membuat hati Qin Chen tergerak. Jika dia menyerap cukup banyak master dari klan gelap, dapatkah dia sepenuhnya mengontrol aturan klan gelap dan membiarkan dirinya benar-benar mengembangkan aturan klan gelap? Memikirkan hal ini, mata Qin Chen menjadi cerah. Tuanku, apa yang harus saya lakukan dengan orang ini? Ucap Fei Evil bertanya dengan hormat, tidak memperhatikan Mentian itu. Dia juga pernah mendengar bahwa keluarga Men adalah cabang kecil di bawah Lord Sikong, tetapi itu hanya keluarga kecil, apalagi keluarga Men ini, bahkan yang di atas keluarga Men, dia tidak takut sama sekali. Terlebih lagi, pihak lain menyinggung utusan Kaisar. Di depan utusan Kaisar, bahkan Tuan Sikong tidak akan berani bersikap liar, tetapi harus bersikap hormat. Selanjutnya, semakin banyak yang saya lakukan untuk utusan kekaisaran, semakin saya disukai olehnya di masa depan. Memikirkan hal ini, Fei Evil bahkan memandang Mentian dengan rasa terima kasih, berterima kasih padanya karena telah memberinya kesempatan untuk tampil seperti itu. Mentian dipandang oleh Fei Evil dengan mata seperti itu, meskipun dia hanya tubuh jiwa, dia merinding di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, Qin Chen sudah berdiri dan berjalan selangkah demi selangkah di depan Mentian. Semua orang di restoran itu diam, tidak ada yang berani berbicara, tidak ada yang berani bergerak, tetapi hanya menatap Qin Chen dengan tatapan tajam dan linglung. Qin Chen menatap Mentian, membuat seluruh tubuhnya berbulu, dan segera mendengar Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu sangat tidak yakin? Mentian tercengang. Ini, bagaimana saya harus menjawab untuk hidup? Qin Chen berkata sambil tersenyum, aku tahu kamu tidak yakin. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan, bisakah kamu memanggil seseorang? Apa? Memanggil seseorang? Ucap Mentian tercengang dan mengira dia salah dengar. Mengapa? Apa kamu tidak mengerti?
Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menghancurkan klan kursi ini? Kursi ini akan memberimu kesempatan untuk memanggil seseorang. Suara Qin Chen jatuh, dan dia kembali ke tempat duduknya. Melihat tindakan Qin Chen, Mentian menoleh untuk melihat Fei Evil dengan tak percaya. Tuanku membiarkanmu mengirim seseorang, kamu bisa memanggilnya, jika kamu tidak memanggil mereka, maka kamu akan mati. Ucap Fei Evil berkata dengan ringan. Melihat bahwa Qin Chen tampaknya tidak membohonginya, mata Mentian tiba-tiba menunjukkan sedikit keganasan. Qin Chen mengulurkan tangan kanannya, memberi isyarat kepada pihak lain untuk memanggil dengan cepat. Kalau begitu aku akan memanggil. Ucap Mentian menunjukkan tatapan ganas, dan tiba-tiba liontin giok hitam muncul di tubuhnya. Begitu liontin giok hitam ini muncul, langsung terbakar. Saat berikutnya, aura yang kuat tiba-tiba menyapu dari langit yang jauh. Dapat dilihat bahwa di langit yang jauh langsung terbakar, dan saat berikutnya, 7 atau 8 sosok muncul langsung dari kehampaan, dan turun ke dunia ini dalam sekejap. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua, yang terlihat sangat mirip dengan Mentian, dan yang lainnya juga memiliki aura yang mengerikan dari seorang yang terhormat, dan masing-masing dari mereka penuh dengan aura pembunuh. Ketika lelaki tua itu datang, matanya langsung tertuju pada Mentian yang telah berubah menjadi tubuh jiwa, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Ayah, melihat lelaki tua itu, Mentian segera mengeluarkan suara bersemangat. Orang yang datang adalah ayahnya, kepala keluarga Mengu. Mengu melirik ke lapangan, dan cahaya tajam tiba-tiba muncul di matanya. Tianer, apa yang terjadi? Ucap Mengu buru-buru bertanya. Ayah, saya mendapat kabar dari penjaga toko restoran Zuiyue bahwa ada seseorang yang berani melindungi penjahat di restoran Zuiyue, jadi saya bergegas ke sini bersama orang-orang kuat di klan, dan berniat untuk berurusan dengan kedua orang ini. Tapi siapa yang mengira bahwa kedua orang ini begitu kuat? Ayah, selamatkan saya dengan cepat. Ucap Mentian berteriak ngeri. Mengu menundukkan kepalanya, melirik pria parubaya di restoran, lalu ke penjaga toko restoran Zuiyue. Kamu memanggil anakku ke sini. Ucap Mengu berkata dengan dingin. Penjaga toko gemetar, panik di dalam hatinya, dan bergegas maju, tuanku, bawahan ini. Sebelum dia selesai berbicara, Mengu tiba-tiba mengangkat tangannya, mengayunkannya ke bawah, dan dengan keras, tubuh penjaga toko restoran itu langsung roboh, dan pada saat yang sama, jiwanya terbakar seketika. Tubuh anakku hancur, kenapa kamu masih hidup? Suara Mengu belum selesai, penjaga toko restoran sudah menjadi abu di bawah matanya yang ketakutan, jiwanya berserakan, dan tidak ada yang tersisa. Kalian berdua, siapa kamu? Saat ini, seorang master dari keluarga Men perlahan melangkah maju dan berkata dengan tajam. Pada orang ini, aura Dizun melonjak, jelas dia adalah master di level Dizun. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Mengu tiba-tiba mengangkat tangannya, menghentikannya, dan pada saat yang sama mengusap, muncul dalam kehampaan, menatap Qin Chen dengan dingin, penuh niat membunuh. Kamu menghancurkan tubuh anakku, ucap Mengu berkata dengan tegas. Qin Chen berkata dengan ringan, jadi kenapa? Aku tidak hanya akan menghancurkan tubuh putramu, tetapi juga jiwanya. Setelah kata-kata itu jatuh, Qin Chen menatapnya dengan ringan. Mata Fei Evil menjadi dingin, dan dia mencubit tangan kanannya dengan kasar. Tidak, teriak Mentian tiba-tiba meraung ketakutan. Mencari kematian. Teriak Mengu tiba-tiba menoleh dan menatap Fei Evil, jika kamu membunuh putraku di depanku, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Setelah kata-kata itu jatuh, dia tiba-tiba bergegas ke depan, dan kemudian meninju dengan paksa. Kekuatan tinju yang mengerikan muncul seketika, melonjak ke arah Fei Evil. Fei Evil mencibir, hanya denganmu. Saat dia mengatakan itu, dia meninju ke depan, dan sebuah kepalan tangan hitam pekat keluar. Kedua tinju itu tiba-tiba hancur, dan Mengu tiba-tiba mundur, sementara Mengu sedang dalam proses mundur, dia tiba-tiba meremas taktik, tiba-tiba menutup tangannya, dan meraung, tangan liar yang hebat. Setelah suara itu jatuh, dia tiba-tiba bergerak maju dengan tangan kanannya, lalu membantingnya. Kekosongan di depannya terbelah, dan saat berikutnya, sebuah tangan raksasa keluar dari kehampaan yang gelap, dan kemudian membantingnya.
Dan saat dia menembak, master lain dari klan barbar juga bergerak dengan keras, mendesis, mendesir, dan langsung muncul di samping Fey Evil, menyerang Fey Evil dengan paksa. Fey Evil tetap tenang, tubuhnya bergetar. Serangan di seluruh langit langsung hancur, dan pada saat yang sama, tangan kanan Fey Evil membanting ke arah orang-orang kuat dari keluarga barbar, hancurkan. Saat suara itu jatuh, tubuh para master barbar itu meledak dan berubah menjadi bubuk, hanya menyisakan jiwa mereka, dan mereka terbang keluar dengan wajah ketakutan. Wajah Mengu berubah drastis, dan wajah Mentian juga berubah. Seketika tahu musuh berduri, dan setelah tubuh fisik para master barbar itu dimusnahkan, aura gelap yang mengepul tersebar di mana-mana. Melihat ini, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, sumber kegelapan yang menggelinding langsung diserap oleh Qin Chen, dan mulai perlahan memurnikannya. Dalam persepsi Qin Chen, pemahamannya tentang aturan klan gelap menjadi semakin mendalam. Di sisi lain, tangan kanan Fey Evil meremas, dan dengan keras, jiwa Mentian runtuh, dan jiwanya terbang menjauh. Ayah! Sebelum mati, Mentian berteriak melengking. Kamu ingin mencari mati? Teriak Mengu meraung marah, tangan hitam liar yang besar didorong secara ekstrim olehnya, dan dia dengan gila-gilaan menekan Fey Evil. Dalam sekejap, kekuatan kegelapan yang tak ada habisnya dalam kehampaan melonjak, dan tangan gelap raksasa yang mengerikan yang didesak Mengu tiba-tiba bergerak menuju penindasan Fey Evil. Dimanapun itu berlalu, kehampaan itu langsung hancur dan dimusnahkan. Di kejauhan, memikirkan rasa mual Fey Evil, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi perisai gelap untuk memblokirnya. Tangan raksasa itu menamparkan langsung ke perisai hitam itu bergetar hebat, dan banyak kekosongan di sekitarnya hancur, tetapi tidak ada yang terjadi pada perisai hitam itu. Perisai hitam ini dengan paksa memblokir semua kekuatan telapak tangan ini. Melihat pemandangan ini, Mengu menyipitkan matanya sedikit, dan hatinya sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa perisai hitam Fey Evil begitu keras sehingga bisa menghalangi telapak tangannya. Pada saat ini, perisai hitam tiba-tiba berubah menjadi tombak, dan saat berikutnya, tombak itu berubah menjadi tombak hitam dan menebas langsung ke arah Mengu. Cahaya dingin melintas di mata Mengu, dan dia menunjuk ke depan. Jari ini langsung menyentuh cahaya tombak hitam, dan ketika jarinya baru saja menyentuh cahaya tombak hitam, ekspresinya langsung berubah, dia ingin berhenti, tapi sudah terlambat. Di mata semua orang, seluruh tinjunya langsung diledakkan, dan tombak hitam itu melesat langsung ke alisnya, dan pada saat kritis ini, sebuah cermin kuno hitam tiba-tiba muncul di depan Mengu.